Ya, puji Tuhan saudara, Shalom. Kita semua bisa berkumpul pada hari ini, Hari Raya umat Kristen yang terbesar, yaitu memperingati kematian Tuhan di kayu salib. Tanpa hari ini tidak ada manusia yang selamat. Tapi melalui hari ini, Yesus mati di kayu salib dan kita peringati itu. Maka kita semua bisa diselamatkan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Sebentar kita akan memuji Tuhan dengan firman Tuhan dan kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Ya. Untuk itu mari kita akan mulai kebaktian kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam kebaktian Jumat Agung yang istimewa ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kepada hari ini kami ada di rumah Tuhan. Kami boleh memperingati betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua. Engkau telah datang dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib, untuk menyelamatkan kami semua. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang berdosa yang patut dihukum. Tapi kami ucap syukur, Engkau menebus dosa kami semua. Sehingga melalui penebusan ini kami dibenarkan. Dan kami boleh diangkat menjadi waris kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Sebab itu dalam kebaktian ucapan syukur ini, kami mohon kuasa Roh Kudus akan mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini. Asar Kolektan, pemain musik WL Singer, kami akan bawa firman Tuhan di AVD dan juga semua jemaat yang hadir. Mari Tuhan urapi dengan kuasa Allah, yang kami boleh merasakan hadirat Allah ada di dalam kebaktian ini. Terima kasih Bapa, Engkau mimpin dari awal hingga selesai. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, antara mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama-sama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Hal yang mempunyai awal akan berakhir. Dan di mana ada hidup, pasti maut akan terukir. Sukses, bahagia, tujuan hidup mana yang kamu damba? Yang pasti bukan untuk mati semata. Namun, percayakah kamu ada satu pribadi yang lahir ke dunia untuk mati, supaya kita beroleh hidup yang abadi? Langkahnya sudah ditentukan dan cawannya tidak lalu, agar kerajaannya datang dan berkuasa di seluruh penjuru. Kita mau datang pada Dia, kita mau sembah Dia.
Berikan dong tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang pagi ini datang dengan penuh sukacita, mau merayakan kebaikan Tuhan. Kita mau lambaikan tangan kita yang tinggi dan kita mau berikan sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita berkumpul bersatu, meninggikan nama Yesus. Tidak ada nama yang lain selain nama Yesus, karena Dia Allah yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Amin. Katakan sama-sama.
memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan, amin. Ada satu nama yang berkuasa, yang membebaskan, yang melepaskan, yang memulihkan, yang menyembuhkan. Namanya siapa? Namanya siapa? Yesus. Namanya Tuhan, benar.
Kita semua kotor. Kita semua berdosa. Hanya yang bersih, yang tidak bercela, yang dapat berkorban bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, sejarah terukir di Bukit Golgota. Tangannya terbentang di atas kayu salib, seruannya menemukan jalan menuju Bapa. Tetelestai, itu katanya. Kegelapan di langit pun berkumandang, dan kepada Bapa nyawanya diserahkan. Oleh karena anugerahnya, kita diselamatkan, dimenangkan, dan dipulihkan. Oleh karena cinta kasihnya, pengorbanan darah Yesus yang mulia tercurah di Kalvari. Mari saudara saat ini, kita mengucap syukur akan pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa. Untuk kita semua. Yang terbaik ku terima darimu, rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur.
Sempurna Tuhan. Pengorbanan yang sempurna hanya milik Engkau. Terima kasih untuk karya salib-Mu, untuk darah-Mu yang memerdekakan, menyucikan, menguduskan, memulihkan. Terima kasih. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena Engkau begitu sangat baik. Biarlah kuasa darah anak domba Allah itu Tuhan, yang semakin mendewasakan kami, untuk kami menjadi serupa dengan Engkau, dan hidup kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Nama Yesus, nama Engkau Tuhan, yang ditinggikan dan dimuliakan lewat hidup kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan. Kau yang berkati setiap tangan-tangan yang memberikan dengan penuh ucapan syukur. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan memperluas, memberkati gereja kami dan lingkungan sekitar Tuhan. Kami mau kembalikan semuanya hanya untuk Engkau. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Selamat merayakan Hari Jumat Agung. Loh, nggak salah gitu. Masa orang mati dirayakan? Saudara, justru kematian Tuhan patut kita rayakan. Karena selesailah tugas Tuhan Yesus dalam dunia ini. Kata-kata yang diucapkan tetelestai. Salah satu kata-kata Yesus di kayu salib. Yang berarti sudah selesai. Untuk seorang pemahat atau pematung. Sudah dibayar lunas untuk hutang. Sudah selesai mengerjakan sesuatu. Tuhan tidak berkata, I'm finished. Itu untuk orang yang pecundang. Karena berbuat hal yang tidak baik dan akan dihukum, dia akan berkata, I'm finished. Saya udah selesai. Tidak ada harapan lagi. Yesus tidak berkata demikian. Tapi dia berkata, it is finished. Dia berkata itu sebagai seorang pemenang. Karena apa? Karena dia sudah menyelesaikan semua tugas yang dikatakan oleh, yang ditugaskan oleh Bapa di surga. Saudara, oleh sebab itu pada hari ini kita semua ada di tempat ini. Kita semua mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Yang merupakan satu bukti kasih Allah. Tubuh Tuhan hancur di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Sebelum kita akan lanjutkan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Untuk berkat Tuhan bagi kami semua, kami sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Berkat-Mu terlebih besar pada kami semua, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Makasih Tuhan, nama-Mu akan diberitakan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari surga, urapan-Mu dari surga, sehingga Mu menyampaikan dengan kata-kata sederhana. Tetapi firman Tuhan dapat kami mengerti, dan lebih dari itu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan pemberitaan firman Allah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, 7 perkataan Yesus di kayu salib kita semua sudah mendengar. Dari bulan Februari sampai pertengahan Maret, firman Tuhan untuk 7 perkataan di salib sudah disampaikan. Tapi saya sewaktu membaca, saya pikir ada satu perkataan dari Yesus yang bisa kita pelajari pada hari ini. Yaitu perkataan dari Yesus bukan monolog, tetapi hasil pertemuan di salib. Yaitu perkataan yang kedua. Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Satu pertemuan di salib, pertemuan yang tidak disangka-sangka, pertemuan yang tidak direncanakan, itu terjadi di salib.
Di situ terjadi pertemuan antara 3 orang yang harus mati. 3-3 disalib. Pertemuan disalib adalah Yesus disalib dan kiri kanannya ada penjahat yang juga disalib. Seperti ada tertulis di dalam Lukas pasal 23 ayat 32. Next. Seperti judul yaitu From Cross to Paradise. Next. Dalam Lukas pasal 23 ayat 32 dan 33 tertulis demikian. Dan juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Saudara-saudara, hukuman yang paling berat yang dijatuhkan oleh pemerintah Roma adalah menyalibkan penjahat. Dan biasanya yang di tengah itu adalah kepala penjahat. Hal ini bukan kebetulan, saudara. Yesus yang disalib didampingin oleh penjahat itu sudah dinubuatkan 750 tahun sebelumnya. Dalam Lukas 22 ayat 37 tertulis demikian. Sebab aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Di dalam Perjanjian Lama dalam Yesaya 53 ayat 22 tertulis ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Mengapa harus disalib di antara pemberontak? Kenapa dia yang 3,5 tahun pelayanannya dalam dunia ini yaitu menolong orang, mengasihi, mengajar, mengasihi orang banyak, mengasihi murid-muridnya. Tapi saudara, dia harus disalib dengan predikat penjahat, penuh dengan dosa, sehingga hukumannya mati. Kenapa, saudara? Karena pada saat itu dia sedang memikul, menanggung dosa kita semua. Dosa saudara dan saya dipikul di atas kayu salib. Sebab itu dia harus mati di sana. Dan kita melihat, saudara, reaksi dari kedua orang penjahat itu. Mereka mencela Yesus. Next. Matius 27 ayat 44 menulis demikian. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Jadi saudara, mereka bertemu di salib di Golgota yang dinamakan Bukit Tengkorak. Dua penjahat yang di sebelah Yesus, mereka mencela Yesus. Tertulis dalam Alkitab. Bagaimana celaan dari salah satu orang di sebelahnya. Dalam Lukas 23 ayat 39 tertulis demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Oh saudara, semua dalam keadaan penderitaan yang tinggi. Pada saat itu, dua-dua mencela. Yang satu bilang, kalau engkau Kristus, selamatkan dirimu dan selamatkan kami juga.
Coba kita bayangkan saudara. Kalau pada waktu itu Yesus tidak sabar. Dia turun dari salib untuk menyelamatkan dirinya. Saudara dan saya yang akan naik ke salib. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah hujatan yang begitu deras, begitu banyak dari kiri kanan yang dia terima, apalagi yang sebelahnya berkata, kalau engkau Kristus, turun dari salib, selamatkan dirimu. Dia diam, saudara. Itu dari kiri kanan, belum yang dari bawah, dari tentara Roma, orang-orang sekitarnya di Golgota itu. Yesus diam. Untuk orang-orang yang demikian, Yesus tidak bicara apa-apa. Dia diam 1000 bahasa. Tetapi satu kalimat panjang yang dia ucapkan. Pada saat dia lihat ada satu orang mau bertobat. Dia berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, yang sebelah kiri itu penjahat sangat keterlaluan. Sudah mau mati, masih mencela Yesus. Sama-sama mau mati, masih menghujat. Ya mungkin itu yang disebut bertekun dalam dosa sampai pada akhirnya. Neraka itu, saudara. Seorang penulis komentari Alkitab, yaitu Matthew Henry, berkata demikian. Tulis demikian. Salah satu dari kedua penjahat itu berkeras hati sampai pada kesudahannya. Di sana, di dekat salib Yesus, ia malah menghujat dia seperti dilakukan orang-orang lainnya. Meskipun ia sendiri mengalami kesakitan dan ada dalam bayang-bayang lemah maut, ia tetap tidak mau merendahkan dirinya dan tetap sombong. Dia tidak mau berbicara baik-baik dengan rekan sependeritaannya. Dia rekan sahabat sependeritaan dengan Yesus, tetapi rekan yang tidak baik. Rekan yang buruk. Memang saudara, dua-dua mencela Yesus pada mulanya. Tapi pada akhirnya ada seorang tidak mencela Yesus. Next. Lukas pasal 23 ayat 39. Tertulis demikian. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Next. Tetapi ayat 40, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau tahu, juga tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, di atas kayu salib, 3 orang ini bertemu. Dan ini adalah satu pertemuan yang terjadi di salib. Selanjutnya, pertemuan ini berlanjut dengan pertemuan dengan seorang penjahat bertemu di sorga. Ayat 23. Tertulis demikian. Yesus berkata padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, kenapa Firdaus dan bukan sorga? Sorga dan Firdaus adalah 2 tempat yang sama, identik ya. Ada orang-orang berkata Firdaus itu bukan sorga. Ada
pelajaran yang berkata Firdaus itu adalah tempat tunggu, waiting room. Untuk orang-orang sebelum masuk surga dia ada di Firdaus. Nah kalau demikian, dan kita tahu waktu Yesus mati di atas kayu salib, jiwa dan rohnya dia berkata pada Bapa di surga. Lalu Yesus, 23 ayat 46 Lukas, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Waktu Yesus di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Kalau Bapaknya di surga, dia menyerahkan nyawanya di surga. Dan dia mau bertemu. Dan penjahat itu akan masuk di Firdaus. Kalau dua tempat ini berbeda, ya ketemu saudara. Padahal Tuhan berkata, aku bersama-sama dengan kau dalam Firdaus. Jadi artinya Firdaus sama dengan surga. Saudara, kenapa? Sekarang jadi pertanyaan untuk kita semua. Kenapa kok bisa terjadi demikian? Kenapa pertemuan yang disalib itu bisa berlanjut mengakibatkan dengan bertemu di surga? Karena ada dua hal. Pertama, karena ada iman dari penjahat itu. Mula-mula dia mencela Tuhan. Tetapi akhirnya dia menegur temannya karena dia bertobat. Ada pertobatan dalam hatinya sehingga sewaktu dia tergantung di kayu salib dan dia melihat Yesus tergantung juga. Kok dia bisa bertobat? Ada beberapa penafsir yang menulis demikian. Mungkin kedua penjahat ini ada bersama-sama dengan Yesus pada waktu Yesus diadili. Dan dia mendengar kata-kata Pilatus sendiri. Dia berkata apa? Pilatus berkata setelah memeriksa Yesus, Pilatus berkata, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Dia dengar sendiri mungkin pada saat itu. Dia ada di sana. Dan saudara, satu hal lagi. Seperti kita tahu bersama-sama, kita lihat visualisasi dari penyaliban Yesus. Waktu Yesus disalib, mengangkat salibnya, 2 orang lain yang juga 3 orang bersama-sama. Sampai di atas, biasanya mereka menggulingkan salibnya, memaku orangnya, di tangan, di kaki, dipaku. Setelah itu, mereka buat lubang, dan apa yang mereka lakukan? Tubuh dari Yesus, tubuh dari orang-orang ini, semua luka, hancur. Tadi kalau sudah perhatikan, dicemeti dengan satu cemeti yang ujung-ujungnya itu ada paku. Dan dicemeti menurut hukuman orang-orang Roma 40 kurang 1, yaitu 39 kali. Kita bisa bayangkan, semua hancur. Tubuh yang demikian disalib, saudara. Disalib, setelah disalib kan terlentang. Pada saat mau didirikan, kita bisa bayangin, saudara. Waktu salib didirikan, masuk dalam lubang, klek. Apa yang terjadi? Ininya sakit semua. Itu adalah sakit yang paling sakit yang dialami oleh manusia. Kaki dipaku, bergetar karena berat badan. Wah, pada saat itu biasanya orang yang tergantung maki-maki. Mau maki
mengeluarkan kata-kata kotor kepada eksekutor, pada tentara Roma yang melakukan itu. Mereka teriak karena kesakitan. Dan teriakannya adalah kata-kata kotor, mencaci maki orang-orang yang menyalibkan itu. Tapi pada saat demikian, penjahat yang di sebelah kanan, dia perhatikan, kok yang di tengah, yaitu Yesus, kok dia diam, gak ngomong sama sekali. Malah yang keluar dari mulutnya adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, satu kata-kata yang begitu agung. Dia juga berkata pada, hai ibu, lihatlah anakmu, hai anak, lihatlah ibumu. Pada Yohanes dan Maria. Saudara, kata-kata yang agung itu menambah iman dari penjahat sebelah kanan. Dan dia, dalam hatinya dia berkata, pasti yang disalib ini Yesus. Mungkin dia sudah pernah tahu Yesus tuh. Waktu Yesus melayani masyarakat, menyembuhkan orang sakit, dia sudah tahu bahwa dia Yesus. Dan mungkin dia adalah orang Yahudi yang dia tahu bahwa satu kali kelak dia, Yesus itu yang disebut Mesias akan datang. Dia tahu semuanya itu. Itu semua menggambarkan imannya kepada Yesus. Sampai sehingga pada ayat yang ke-40, Lukas 3, dia menegur temannya. Tidakkah engkau takut kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Setelah dia negur temannya, lalu dia berkata pada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, imannya begitu besar. Sekarang saudara, kita pelajari sedikit iman apa yang ada pada penjahat yang sebelah kanan Yesus. Ya. Dia sadar bahwa kematian yang sebentar lagi mereka alami itu bukan akhir dari segala-galanya. Dan sehingga dikatakan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia tahu hari itu adalah kematiannya dia. Dia tahu napasnya akan berhenti pada saat itu. Dia tahu tubuhnya akan mati pada saat itu. Tapi dia imannya, dia percaya bahwa eksistensinya, jiwa dan rohnya itu kekal. Dan itu akan berlanjut. Sebab itu, dia bilang ingatlah akan aku. Imannya sangat luar biasa ini. Dia sadar ada kehidupan setelah kematian. Saudara, kedua, dia sadar bahwa Allah itu adil. Next. Ya. Dia sadar bahwa Allah itu adil dan menghukum orang yang berdosa. Allah itu adil dan menghukum orang berdosa. Dia berkata, tidakkah engkau tahu? Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dari perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat salah. Saudara, seorang yang dalam keadaan itu, dalam keadaan seperti kedua penjahat ini, atau penjahat di sebelah kanan ini, dia tahu bahwa dia sadar dia orang berdosa. Dia sadar Allah itu maha adil dan Allah akan menghukum orang berdosa.
Tapi dia berkata kepada temannya, tetapi orang ini adalah orang yang benar. Orang ini adalah orang benar. Ya. Saudara, kita pikirkan. Pada saat itu, orang-orang Farisi, ahli Taurat yang menyebut dirinya orang suci, berkata, Yesus itu penjahat. Sebaliknya, penjahat yang di sebelah kanan Yesus berkata bahwa Yesus orang suci. Oh saudara, kenapa? Karena dia punya iman. Sehingga dia berkata, Yesus ingat akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kapan dia lihat Yesus sebagai raja? Yang dia lihat sebelah kiri dia, sebelah kanan kan? Dia lihat yang sebelah kiri dia itu adalah seorang yang bermahkota duri, telanjang, tubuhnya hancur, tapi dalam mata imannya yang dia lihat itu adalah seorang raja yang akan datang kemudian. Saudara, imannya satu iman yang luar biasa. Kita tahu bersama-sama di Alkitab yang bilang menulis bahwa Yesus raja itu siapa saudara? Pertama, orang Majus ya. Orang Majus pada waktu dia datang ke Bethlehem untuk menyembah Yesus anak raja yang baru lahir. Kedua, Nathanael yang berkata bahwa dia Yesus adalah raja orang Yahudi. Dan ketiga, penjahat. 3 kali cuma disebut Yesus adalah raja. Kalau kita tahu bersama-sama dia adalah raja. Oleh sebab itu saudara, waktu dia percaya pada Tuhan dan dia berkata, Yesus adalah orang benar dan raja yang akan datang pada akhir zaman. Jadi saudara, sebagai orang Yahudi dia tahu bahwa itu akan terjadi. Pada akhir zaman akan terjadi. Kita lihat ada seorang penulis yang bernama Alexander Maclaren berkata demikian. Pada saat itu penjahat yang sekarat itu memiliki iman yang lebih jelas akan kedatangan Kristus dalam kerajaannya daripada yang dimiliki oleh para musuh Yesus. Harapan mereka runtuh. Harapan para orang-orang yang dimusuh Yesus. Harapan mereka runtuh saat mereka menyaksikan dia, Yesus, tergantung tanpa perlawanan dan perlahan-lahan akan mati. Tetapi orang ini, penjahat itu, melihat melampaui kematian yang begitu dekat yang akan dialami oleh Yesus dan dirinya, dan percaya bahwa setelah itu Yesus akan datang untuk memerintah. Hingga kita dapat menyebut pada saat itu dia adalah salah satu muridnya Yesus. Karena dia begitu percaya dan beriman kepada Yesus dan punya iman yang luar biasa. Yang terakhir, dia menyerahkan keselamatannya kepada Kristus. Oleh kata-kata di dalam Lukas 23:42, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kalau yang sebelah kiri berkata, kalau engkau Kristus, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Itu hanya berbicara tentang keselamatan daging turun dari kayu salib. Tetapi orang sebelah kanan ini, penjahat ini, dia punya satu iman yang lebih lagi, yaitu keselamatan rohani. Ingat akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, hal itu bisa terjadi karena pertama, karena ada iman yang cukup dari penjahat itu. Tapi hanya iman apa? Cukup hanya iman. Kedua, kita punya satu keyakinan bahwa Yesus punya kuasa dan otoritas. Kalau dia beriman kepada seorang
kepada Musa. Kalau dia beriman kepada Yesaya, apa Musa dan Yesaya dapat membawa dia ke dalam surga? Tidak, saudara. Kalau dia beriman pada nabi-nabi yang lain yang ada dalam dunia ini, apa dapat membawa dia ke dalam surga? Tidak, saudara. Tapi dia beriman kepada Yesus. Karena dia punya kuasa dan otoritas untuk menyelamatkan. Otoritas yang Yesus punya itu apa? Pertama, mengampuni dosa. Dia tahu, saudara, bahwa untuk masuk ke dalam surga, orang itu harus tidak berdosa. Harus dosanya diampuni, baru boleh masuk surga. Dan Yesus berkata dengan penuh keyakinan, saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku di surga. Kalau Yesus berkata demikian, kalau Yesus dengan yakin berjanji untuk bertemu dengan dia di dalam surga, pasti dalam pemikirannya, dalam imannya, pasti orang ini dapat membayar lunas hutangnya. Pasti hutangnya akan lunas oleh orang ini. Saudara-saudara, kedua, jadi yang penting bagi kita harus mengarahkan iman kita kepada orang yang tepat, kepada Yesus dan bukan kepada ilah lain. Sebab itu, saudara, kita mengucap syukur pada Tuhan. Apa yang kita lakukan sekarang, apa yang sudah kita imanin sekarang, itu adalah suatu hal yang pasti, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Kedua, untuk menyelamatkan manusia dan memasukkan ke dalam surga. Yesus berkata demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di surga. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kata-kata ini sering dipakai oleh Yesus, yang berarti ya dan amin. Yang berarti amin. Yang berarti pasti, benar, dan betul. Sehingga saudara, tidak ada keraguan dalam dirinya untuk penjahat itu, bahwa dia tidak masuk dalam surga. Dia yakin benar bahwa Yesus yang berkata sesungguhnya aku berkata kepadamu. Dia yakin benar apa yang Yesus katakan itu adalah sesuatu yang benar. Yesus bukan hanya tahu tentang surga itu apa. Dia mempunyai otoritas atas surga. Makanya dia bisa berjanji pada penjahat itu, dan janjinya itu ya dan amin, pasti terjadi. Dengan perkataan lain, pasti penjahat itu diselamatkan. Hal yang kedua, Yesus berkata, hari ini juga aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Saya perhatikan, penjahat itu cuma minta apa? Ingatlah akan aku. Kapan itu ingatlah akan aku? Dia tahu bahwa Yesus Mesias itu akan datang pada akhir zaman. Berapa tahun setelah itu? Dan kalau dia datang sebagai raja, dia cuma minta apa? Ingat akan aku. Permintaannya sederhana. Permintaannya mungkin menyedihkan. Cuma minta diingat. Tetapi saudara, Yesus berkata, hari ini juga. Bukan nanti dia akan ingat. Tapi hari ini juga. Sesuatu yang luar biasa. Albert Barnes menulis demikian. Tidak mungkin penjahat yang sekarat itu berharap permohonannya akan terkabul. Seperti dia melihat ke zaman yang akan datang. Kristus akan bangkit dan akan datang kembali. Tetapi Yesus mengatakan kepadanya bahwa permohonannya itu akan dikabulkan segera pada saat terjadi kematian. Biasanya orang yang disalib, dia mati kira-kira 3-4 hari. Mati di kayu salib. Kalau belum mati, kakinya dipatahkan. Tulang-tulang kaki dipatahkan.
Sehingga terjadi syok yang begitu besar, kesakitan. Emboli itu gelembung pembuluh darah masuk ke dalam pembuluh darahnya dan menyumbat pembuluh darah yang ke jantung, ke otak dan sebagainya sehingga mati pada saat itu. Itu biasanya terjadi 3-4 hari. Tapi Yesus berkata, Yesus memprediksi bahwa kematiannya bukan nanti, hari ini juga. Dan benar, kalau kita baca, prajurit datang mematahkan kaki kedua penjahat itu dan hari itu mereka mati. Jadi saudara, pada saat orang mati, pada saat orang meninggalkan dunia ini, saat itu juga dia ada di surga. Itu jelas iman kita adalah demikian. Pada tahun kira-kira tahun 70-an gitu ya. Saya waktu itu pelayanan di Rehoboth itu memimpin paduan suara, guru sekolah minggu. Terus satu kali ada teman kami itu pergi ke Pandu untuk upacara penguburan jenazah. Dipimpin oleh pendeta siapa waktu itu lupa. Tapi setelah itu pulang, dan waktu kami berjalan pulang, kami ngobrol, terus dia bilang begini, ayo kita mampir ke kuburan mama saya. Ya sedikit-sedikit bersihin dan sebagainya. Dan kami ke sana, saudara. Di sana terus lihat meninggalnya kapan dan sebagainya. Setelah itu yang terjadi adalah apa? Ayo kita pulang. Terus dia kata gini. Waktu mau pulang, dia mendekati kuburan mamanya, terus dia tepak, saudara. Mah, mau pulang, Mah. Saudara, guru sekolah minggu bisa begitu. Tepak kuburan Mah. Mah, saya mau pulang, Mah, sekarang, Mah. Yang dia tepak itu siapa? Saya sampai bilang, lah, yang kamu tepak itu siapa? Yang kamu tepak itu kan, itu, apa namanya? Kuburan, semen, dan mamanya sudah di surga. Oh iya ya. Saudara. Kalau gitu, boleh nggak kita mengadakan acara 40 hari, 1 tahun, 100 hari. Kalau acara itu memperingati atau mendoakan supaya arwah, supaya jiwa dan roh dari engkongnya, dari orang tuanya yang sudah meninggal, yang masih gentayangan, belum masuk surga, supaya cepat-cepat masuk surga, salah, saudara. Karena orang yang percaya saat dia meninggal, jiwa dan rohnya langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti apa yang dialami oleh Lazarus. Langsung dalam satu tempat kemuliaan. Apa yang dialami oleh Paulus. Sama, saudara. Jadi tujuannya, jadi nggak boleh dong. Kalau bikin acara peringatan 40 hari atau 1 tahun atau 1000 hari dan sebagainya. Boleh. Tapi tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk mengucap syukur bahwa selama 40 hari, selama 1 tahun, meskipun sudah ditinggalkan oleh papa, oleh mama, oleh keluarga, tapi sampai sekarang masih hidup dengan tubuh yang sehat, dengan diberkati oleh Tuhan, itu yang kita ucapkan syukur. Bukan mendoakan arwah untuk masuk ke surga. Kalau kita mensyukuri pemeliharaan Tuhan, meskipun sudah ditinggal oleh orang tua selama 40, 100 hari, 1000 hari, 1 tahun dan sebagainya, boleh saja. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, penjahat itu minta ya supaya diingat. Tapi Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Terus selanjutnya dia berkata, waktu dia berkata, ingatlah akan daku. Sekali lagi, dia cuma minta untuk diingat. Tapi apa yang Yesus berikan?
Yesus berikan adalah hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bukan cuma ingat, tapi bersama-sama dengan hari ini juga. Bersama-sama dengan Tuhan di dalam Firdaus. Sehingga seorang yang bernama John Gill berkata demikian. Dan Yesus menjanjikan lebih dari apa yang dia minta. Dan lebih cepat dari apa yang dia harapkan. Yesus yang kita sembah adalah penguasa surga. Dia punya surga. Dia yang dapat menyelamatkan kita semua. Dan saudara, seperti penjahat yang sebelah kanan, dia mau bersahabat dengan penjahat. Sehingga persahabatan mereka, pertemuan mereka yang terjadi di kayu salib, di atas, di Golgota, itu berlanjut dengan pertemuan di surga. Saudara, Yesus yang menyelamatkan kita sudah percaya itu. Tapi apakah dia menjadi sahabat saudara? Dia menjadi sahabat saudara yang dapat saudara curhat isi hati saudara. Atau saudara pada saat saudara berdoa, saudara hanya mengomel, Tuhan kenapa kok begini? Saya berdoa ini kenapa kok terjadi ini? Kenapa ini dan kenapa itu? Yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari kita yang berdoa. Saudara, mari Yesus yang kita sembah. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sahabat kita. Sahabat dalam suka dan duka. Saya ingat di dalam Kidung Rehobot nomor 25 kalau nggak salah. Ada nyanyian Yesus sobat kita. Yesus adalah sobat kita. Saudara, jadikan Yesus menjadi Allah, tetapi dia juga menjadi sahabat kita. Saudara bisa curhat. Daripada saudara curhat pada orang yang tidak mungkin dapat menolong saudara, katakan itu pada Yesus. Dalam doa saudara, dalam permohonan saudara. Dan kita tahu, seperti pada penjahat itu, dia lakukan lebih daripada apa yang dia minta. Dan lebih cepat daripada apa yang diharapkan. Karena apa? Karena dia cerita, dia jadikan Yesus menjadi sahabatnya. Dengan memperingati kematian Tuhan pada hari ini di kayu salib. Memang dia penyelamat, dia berkuasa. Tapi jadikan dia sahabat sejati dari kita semua. Banyak sahabat dalam dunia ini, tapi belum tentu mereka dapat menolong. Mereka dapat mengetahui isi hati saudara. Tapi Yesus yang kita sembah, dia tahu apa yang menjadi beban saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara. Dan kita semua tahu bahwa dia adalah jawaban dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita akan tunduk kepala. Kita akan masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah nolong untuk pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Apa yang Kau nyatakan, apa yang Kau sudah lakukan di atas kayu salib. Kami boleh seperti apa yang kami ada pada saat ini. Itu karena Engkau begitu mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan lebih dari itu, kami mau menjadikan Kau menjadi sahabat kami. Sahabat yang setia, sahabat yang benar. Sahabat yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Percaya Tuhan, apa yang sudah sampaikan
itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Sehingga iman kami boleh makin bertambah di dalam Tuhan. Karena tahu Engkau adalah sahabat kami yang benar, yang selalu menyertai hidup kami, menuntun hidup kami, mulai dari sekarang ini sampai kami masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum saudara akan makan dan minum perjamuan kudus roti dan anggur yang ada di tangan saudara, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan sudah sampaikan pada saudara, perjamuan kudus setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, berarti kita mengingat kembali, merenungkan kembali akan kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan semua. Dan patut kita semua mengucap syukur untuk hal itu. Mari saudara, di tempat ini tentu saya mengucapkan selamat ya kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang minggu lalu menerima baptisan air dan saat ini mereka boleh mengikuti perjamuan kudus untuk kali yang pertama. Kami tetap berdoakan supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan juga merindu untuk melayani Tuhan. Mari saudara, saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan satu kor, yaitu Tuhan Yesus Kau dengan cintanya. Dan kita akan masuk dalam doa. Ibu Gembala akan bawa kita dalam doa. Tuhan Yesus Kau dengan cintanya mati karena dosaku, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita tunduk kepala dan Ibu Gembala akan bawa kita dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau memanggil kami untuk datang di perjamuan kudus pada pagi hari ini untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang
sudah Tuhan lakukan karena Engkau begitu mengasihi kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah diberi kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan doa puasa korporat selama 3 hari, hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Sehingga Tuhan kami sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami makan roti dan minum anggur sebagai tanda tubuh Tuhan Yesus yang sudah dihancurkan di atas kayu salib, kami mau mengaku segala dosa kami Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jika kami mengaku segala dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kami dan menjauhkan kami dari segala kejahatan. Sekali lagi Tuhan, kami mau mohon Engkau mengampuni segala dosa kami, menyucikan kami, sehingga Tuhan kami layak untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah dihancurkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, ia dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya dia terima karena dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari saudara kita angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, dan hitamnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anak-Nya. Sesudah makan ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya
saudara, kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang amat besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kami boleh diselamatkan karena kami yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kami. Engkau menyelamatkan dan Engkau membawa kami masuk ke dalam kerajaan surga, mendapat hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus dalam surga. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau senantiasa menjadi sobat kami yang benar, yang mendengar isi hati kami, apa yang kami pergumulkan, apa yang kami doakan. Engkau adalah jawaban kami. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, dan sudah bersatu di dalam tubuh kami, dan kami percaya kalau ada yang datang dengan sakit, pulang dengan sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan banyak kesusahan, pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang dengan sudah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan banyak persoalan, kami percaya Engkau sudah angkat persoalan kami, dan Engkau sudah ganti dengan hati yang lega karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, baik saudara, saya cuma mengingatkan saja bahwa sudah diumumkan ya bahwa bulan depan adalah bulan diakonia, satu bulan berkat untuk kita semua. Saudara bisa memberikan berkat saudara, berkat untuk kegiatan diakonia, untuk ladang misi, ya, dan untuk orang-orang yang perlu dibantu dalam hal apapun juga. Saudara bisa mengambil envelope-nya seperti ini di depan, atau saudara bisa melalui QR code atau nomor rekening yang sudah ditampilkan. Ya. Kedua, saudara, jadi bulan diakonia ini hanya bulan April ya, hanya bulan April. Kedua, bagi saudara-saudara yang sudah mempersiapkan diri untuk menjadi donor atau yang belum mendaftar tapi ingin dan sekarang saudara dalam keadaan sehat, saudara bisa mendonorkan darah saudara untuk orang-orang yang membutuhkan. Kegiatan itu ada di gedung C lantai 1. Jadi saudara keluar
C. Nah, saudara bisa mendonorkan darah saudara karena setiap tetes darah kita itu amat berguna bagi pasien-pasien yang tentu membutuhkan darah. Baik. Selanjutnya saudara, hari Minggu ada perayaan Paskah. Perayaan Paskah dimulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Jadi kita datang bersama-sama untuk merayakan kemenangan, yaitu Yesus bangkit dari kematian. Itu hari Minggu. Baik saudara, saya kira cukup sekian pengumuman. Terima kasih untuk perhatian saudara. Seundang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan tutup kepada kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah makan dan minum perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, seluruh hal ini bisa terjadi karena Engkau amat baik. Kasih karunia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kami boleh berada seperti apa yang kami ada. Itu karena Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Dan Engkau kasih Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami semua. Kami ucap syukur untuk hal itu. Kami juga tetap berdoa untuk perayaan Paskah pada hari Minggu yang akan datang. Mari Tuhan Kau juga memimpin seluruh acara, seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada saat itu. Berkati, urapi dengan kuasa-Mu dari surga. Berkati semua persiapan untuk itu. Terima kasih Bapa. Ntar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau ntar kami semua ke rumah kami masing-masing atau ke tempat kemanapun kami pergi. Kiranya Tuhan menyertai kami semua. Dan kami boleh kembalikan, Tuhan kembalikan kami pada hari Minggu untuk berbakti bersama-sama dalam hari kemenangan, yaitu Engkau telah menang atas maut. Terima kasih Bapa. Kau berkati semua yang hadir pada hari ini dengan berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa